Modul 1.4 Budaya Positif, Ruang Kolaborasi. Kami, kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 11. Fasilitator, Bapak Dedi Chandra, SPD, pendamping praktek, Ibu Maya Francisca, MPD, dan Ibu Dr. Meidia Afrina, SPD, MPD. Anggota kelompok, Ibu Dian Lestari, Ibu Ira Hastuti, MPD, Ibu Ratih Kristantini, dan Robert Manujung. Analisis kasus ke-1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni. Pertanyaan: dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. 2. Validasi tindakan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. 3. Menanyakan keyakinan. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Paparan restitusi yang telah diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Vivi dan Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengusulkan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, dengan tema penerapan keyakinan kelas. Mengirim pesan melalui email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Memberitahu kepala sekolah, untuk mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti, jika tidak ada guru matematika yang masuk di kelas Vivi dan Natali. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Sebagai pembuat rasa bersalah, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Sebagai teman, tolong bantu ibu ya. Sebagai pemantau, Ibu Eni menegur secara halus, kemudian melaporkan tindakan siswa kepada Ibu Santi.
Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, saya akan membenarkan dan mendukung langkah Ibu Santi dengan langkah segitiga restitusi dan berperan kontrol sebagai manajer untuk bersama-sama dengan murid mencari solusi. Analisis kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat, dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Sikap Pak Lukman sebagai posisi penghukum. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikatornya adalah hanya ada satu arah agar pembelajaran bisa berhasil yaitu, dengan cara Pak Lukman, jadi apapun alasan Sabrina Pak Lukman tidak mau tahu. Menghukum secara verbal dan dengan nada yang tinggi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jadi bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer maka sikap Pak Lukman adalah apabila ada di posisi manajer Pak Lukman akan meminta Sabrina untuk mengingat keyakinan kelas terlebih dahulu, mempertanggungjawabkan kesalahannya serta konsekuensi yang didapat. Kemudian Pak Lukman juga akan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi sebagai berikut, menstabilkan identitas, Sabrina, kita semua pernah melakukan kesalahan seperti terlambat bangun sehingga terburu-buru datang ke sekolah, itu biasa nak. Namun apakah Sabrina mengetahui tentang peraturan sekolah tentang warna sepatu? Validasi tindakan yang salah. Sabrina tahu apa kesalahan yang Sabrina lakukan dan mengapa Sabrina melakukannya. Menanyakan keyakinan, Sabrina, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas manakah yang telah Sabrina langgar? Solusi apa yang Sabrina punya untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencana Sabrina untuk memperbaiki masalah ini kemudian hari? Bisakah kamu menunjukkan perbaikan dirimu mulai besok? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Apabila saya jadi kepala sekolah, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu yang harus berwarna hitam adalah keseragaman, kesetaraan, disiplin, kerapihan, tanggung jawab, kesederhanaan dan kekompakan. Saya tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh Pak Lukman dalam menangani masalah tersebut.
Saya akan memberi masukan kepada Pak Lukman dengan mencari informasi tentang kesalahan yang dilakukan Sabrina. Setelah itu mencari solusi bersama dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi serta memposisikan diri sebagai seorang manajer bukan sebagai penghukum. Analisis kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi pembuat rasa bersalah, dan posisi teman. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Dukungan emosional, Fajar merasa kurang didukung secara emosional, sehingga dia kurang termotivasi untuk belajar. Pendekatan yang lebih interaktif, metode pengajaran yang lebih interaktif dan melibatkan siswa bisa membantu Fajar lebih tertarik dan memperhatikan pelajaran. Pengakuan dan apresiasi, Fajar mungkin membutuhkan lebih banyak pengakuan dan apresiasi atas usaha-usahanya, sekecil apapun itu, untuk membangun rasa percaya dirinya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukan konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Fajar, kamu tahukan peraturan yang ada di kelas apa saja? Fajar, apa yang membuat kamu kurang tertarik pada pelajaran ini? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebagai kepala sekolah, langkah pertama adalah melakukan pertemuan dengan Ibu Dani untuk mendiskusikan situasi ini secara mendalam. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih inklusif dan personal. Beberapa tindakan yang bisa diambil adalah pelatihan guru, mengadakan pelatihan tentang pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis pada kebutuhan siswa. Konseling siswa, menyediakan layanan konseling untuk Fajar guna memahami lebih lanjut tentang masalah yang dihadapinya. Observasi kelas, melakukan observasi di kelas untuk melihat dinamika antara guru dan siswa, serta memberikan masukan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif, mengajak orang tua Fajar untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama dalam mendukung perkembangan akademis dan emosional Fajar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan situasi Fajar bisa membaik dan dia bisa lebih termotivasi untuk belajar, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan. Analisis kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melai mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu.
Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan: posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah posisi kontrol manajer. Ibu Suti menciptakan lingkungan yang mendukung dengan mengedepankan dialog dan kerjasama. Dia memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didengar dan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi dalam mencari solusi. 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan: Ibu Suti menguatkan Dino dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Ini bukan hanya solusi praktis tetapi juga cara untuk Dino belajar bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, dengan menawarkan pembelajaran menjahit, Ibu Suti memberikan Dino kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, yang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Anto dikuatkan dengan: Ibu Suti juga menguatkan Anto dengan memastikan bahwa kerugian yang dialami, yakni baju yang rusak, akan diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa Ibu Suti peduli terhadap perasaan dan kepentingan Anto, serta menegaskan bahwa tindakan agresif tidak akan dibiarkan tanpa akibat. 3. Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Tanggung jawab Ibu Suti mendorong Dino untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki kerusakan yang telah ia buat. Ini adalah pelajaran penting tentang tanggung jawab pribadi. Empati, melalui tindakan dan kata-katanya, Ibu Suti menunjukkan empati terhadap kedua anak tersebut. Mendengarkan keluhan Dino dan memahami kekhawatiran Anto adalah bentuk aplikasi empati yang nyata. Perdamaian dan penyelesaian konflik. Ibu Suti menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif. Dengan memberikan solusi yang mendidik dan membangun, ia mengajarkan cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Keberanian untuk memaafkan dan meminta maaf, dengan meminta Dino untuk memperbaiki kesalahannya, Ibu Suti mengajarkan pentingnya keberanian untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan. Ini juga melibatkan keberanian dari Anto untuk memaafkan Dino setelah masalah diatasi. Kesimpulan. Posisi kontrol seorang pendidik sangatlah penting dalam membentuk dan mengarahkan murid baik itu di dalam pembelajaran dan tingkah laku. Dengan kata lain, kontrol yang efektif dari seorang pendidik tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan murid secara holistik. Demikian video modul 1.4, Budaya Positif, Ruang Kolaborasi. Kami kelompok 3, mengucapkan terima kasih, dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan salam bahagia. Semoga menginspirasi.